Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmat dan karunia-Nya kita dapat memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, dan para sahabat. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya dan mendapat petunjuk di hari kiamat nanti. Kelahiran Nabi Muhammad ke muka bumi ini adalah nikmat dan rahmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Perayaan Maulid ini adalah bentuk syukur kita kepada Allah atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Nabi Muhammad lahir di Mekah pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Ibunya bernama Aminah dan ayahnya bernama Abdullah. Kelahiran Nabi Muhammad bertepatan dengan peristiwa tentara bergajah menyerang Ka'bah pada tahun 571 Masehi. Nabi Muhammad lahir dalam keadaan yatim. Ayahnya Abdullah wafat ketika Nabi Muhammad baru berumur 2 bulan dalam kandungan sang ibu. Setelah Aminah melahirkan, ia mengirim utusan untuk menyampaikan kabar gembira kepada kakeknya Abdul Muthalib. Kemudian, Abdul Muthalib membawa cucunya itu ke Ka'bah dan memberikan nama Muhammad, nama yang belum dikenal di kalangan bangsa Arab. Saat kecil, Nabi Muhammad disusui oleh Halimah hingga akhirnya dikembalikan kepada Aminah. Nabi Muhammad bersama ibunya Aminah hanya sampai usianya 6 tahun. Aminah wafat ketika di tengah perjalanan pulang berziarah dari makam suaminya Abdullah. Setelah itu, Nabi Muhammad berada di pengasuhan kakeknya Abdul Muthalib sampai usianya 8 tahun. Setelah kakeknya wafat, ia kemudian diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Abu Thalib sendiri bukan orang kaya. Keadaan inilah yang menjadikan Nabi Muhammad harus bekerja keras sejak kecil untuk mencari nafkah. Beliau pernah menjadi penggembala kambing, juga pernah membantu pamannya berdagang di Syam. Nabi Muhammad tumbuh menjadi seorang yang berbudi pekerti baik. Tanda-tanda kenabian juga terlihat dari dalam diri Nabi Muhammad. Di usia ke-25 tahun, Nabi Muhammad menikah dengan Khadijah. Nabi Muhammad menikah dengan Khadijah karena menjalin kerjasama dalam usaha dagang Khadijah. Khadijah kagum dengan Nabi Muhammad dan akhirnya melamar beliau. Khadijah juga orang yang pertama masuk Islam setelah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mendapatkan wahyu pertama kali ketika berusia 40 tahun di Gua Hiro. Tepatnya pada tanggal 17 Ramadan 611 Masehi. Allah menyebutkan bahwa dia adalah Rasul Allah, pilihan di antara banyak Rasul sebelumnya. Bahkan kehadiran Nabi Muhammad adalah rahmat bagi alam semesta. Sebagaimana Quran Surat Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang artinya, dan kami tidak mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Sejak saat itu, ia mulai berdakwah agar bisa menyebarkan agama Islam. Nabi Muhammad berdakwah secara sembunyi-sembunyi, lalu secara terang-terangan. Banyak cobaan yang dilalui oleh Nabi Muhammad bersama sahabat dalam mendakwahkan agama Islam, hingga akhirnya kita semua dapat memeluk agama Islam. Nabi Muhammad wafat di usia ke-63 tahun pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, atau 8 Juni 632 Masehi di rumah istri beliau Aisyah. Demikian hitobah saya dalam memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat dan dapat membuat kita selalu mengingat sejarah dan perjuangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.